Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Garizah Zahira Sofa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan kembali mengkonstruksikan bagaimana GeoGebra dalam materi-materi matematika. Karena di sini saya akan membahas 4 materi. Untuk materi yang pertama, kita akan mencari jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat dan jumlah sudut dari bangun datar segi 4 adalah 360 derajat. Sini saya akan share screen dulu untuk GeoGebra-nya. Ya, di sini saya pertama akan membahas tentang jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Untuk mencari jumlah sudutnya, yang pertama kita membutuhkan tools polygon untuk membangun bangun datar segitiganya. Di sini saya akan menggunakan segitiga sembarang, karena segitiga non sembarang itu sudah dibahas pekan lalu ya, dengan menggunakan tools regular polygon. Di sini saya akan menggunakan tools polygon saja. Saya akan menggambar terlebih dahulu bangun datar segitiganya. Ya, lalu ketika sudah tergambarkan bangun datarnya, di sini saya akan menggunakan tools angle untuk mengetahui nilai sudut dari suatu titik. Dan untuk mencari nilai sudut dari suatu titik itu searah dengan jarum jam. Misalkan di sini akan mencari titik A, maka searah dengan jarum jam yaitu dengan menggunakan 3 titik, titik B, titik A, dan titik C. Maka akan terlihat bahwa sudut dari titik A adalah 58,36 derajat. Selain dengan menggunakan 3 titik, untuk mencari sudut bisa menggunakan 2 garis, yaitu dengan menggunakan garis yang mengapit titik tersebut. 2 garis yang mengapit titik tersebut. Misalkan ingin mencari sudut dari titik C. Berarti garis yang mengapit titik C adalah garis AC dan garis BC. Maka kita akan mengklik garis BC dan juga garis AC dan juga garis BC. Dan akan terlihat bahwa sudut dari titik C adalah 45,53 derajat. Lalu untuk mencari sudut titik B, itu juga bisa dengan menggunakan 2 garis yang mengapit. Mohon maaf, harus searah dengan jarum jam. Titik garis, ya. Akan terlihat bahwa sudut dari titik B adalah 76,11 derajat. Dan di sini kita akan membuktikan apakah benar bahwa jumlah sudut dari segitiga ini adalah 180. Di sini kita akan menghitung. Yang pertama 58,36 ditambah 45,53 ditambah 76,11. Ya, terbukti benar bahwa bangun datar segitiga jumlah sudutnya adalah 180. Lalu yang kedua adalah bangun datar segi 4. Di sini saya akan menggambar terlebih dahulu bangun datar segi 4-nya. Sama seperti yang tadi, ini adalah bangun datar segi 4 sembarang. Karena sebelumnya untuk mencari sudut itu dengan menggunakan 3 titik dan 2 garis yang mengapit titik tersebut, maka untuk bangun datar segi 4 kita akan menggunakan caranya mengklik dari bangun datar tersebut dan sudah akan terlihat bahwa sudut dari titik-titiknya sudah langsung terlihat. Kita akan mencoba klik bangun datarnya, ya, dan sudah terlihat bahwa dari setiap titik D, G, F, E itu sudah memiliki nilai sudutnya. Dan di sini kita akan menghitung apakah benar bahwa jumlah sudut dari bangun datar segi 4 ini adalah 360 derajat.
Yang pertama 92,58 ditambah 76,53 ditambah 91,22 ditambah 99,67. Ya, dan terbukti bahwa bangun datar dari segi 4 memiliki jumlah sudut 360 derajat. Lalu yang kedua itu akan membuat lingkaran luar segitiga. Ya, sama seperti sebelumnya, kita akan membuat bangun datar segitiga tersebut. Di sini saya akan memasukkan titiknya. Misalkan titik min 16,59, negatif 7,35. Ya, lalu yang kedua min 18,59 dan negatif 9,8. Mohon maaf, sepertinya saya min 18,54 karena min 9,8. Ya. Lalu yang terakhir adalah titik min 15, min 14. Ini adalah titik-titiknya, saya akan memperbesar ya. Saya akan menggunakan tools polygon. Lalu akan menggunakan tools perpendicular line. Dengan mengklik salah satu titik, lalu ke garis yang di depannya. Sama. Maaf, seperti sebentar, saya stop share dulu. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala dalam jaringan. Nah, di sini saya akan mencoba membenarkan terlebih dahulu ya. Ini bukan 14, tapi ini 11. Ya, ketika sudah, maka di sini akan terdapat titik potong antara dua garis yang saling berpotongan atau tiga garis yang saling berpotongan. Yaitu kita akan menggunakan tools intersect, di mana kita bisa mengklik garis 1 dengan garis 2 atau garis yang lainnya, dan tools ini akan langsung memposisikan titik potong yang benar di antara dua garis yang saling berpotongan. Di sini adalah titik K, lalu kemudian menggunakan tools circle with center through, yaitu kita dengan mengklik titik potong tersebut dan mengklik bangun dari titik dalam segitiga tersebut. Maaf, sepertinya sinyal saya. Ya, mari kita lanjut. Mohon maaf sebelumnya saya seperti salah memberikan informasi bahwa yaitu dengan menggunakan perpendicular bisector. Ya,
perpendicular bisector artinya kita mengklik 2 poin atau 1 garis saja. Misalkan di sini kita klik garis HI dan garis HJ. Maka di sini akan menemukan 2 garis yang saling berpotongan dan akan terdapat titik potong antara 2 garis tersebut. Kita menggunakan tools intersect. Lalu akan ditemukan bahwa titik K adalah titik potong dari garis I dan garis C. Lalu kita menggunakan tool circle with center through point dengan mengklik titik poin tersebut dan garis dan titik dalam segitiga tersebut. Ya, ini adalah materi untuk membuat lingkaran luar segitiga. Selanjutnya adalah materi membuat lingkaran dalam segitiga. Sama seperti membuat lingkaran dalam luar segitiga, yaitu adanya segitiga. Di sini saya akan menggambar segitiga sembarang terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan menggunakan angle bisector, tools angle bisector. Di sini kita bisa mengklik 3 poin atau 2 garis. Dan di sini saya akan menggunakan klik 2 garis, lalu garis. Dan akan ditemukan titik potong, yaitu dengan menggunakan tools intersect. Lalu setelah menemukan titik potong, saya akan menggunakan tools perpendicular line untuk kita dapat mengetahui bahwa terdapat titik potong tegak lurus, titik potong dengan terdapatnya garis tegak lurus dari titik potong dengan bangun datar tersebut. Yaitu klik titik potong dan klik garis yang terdapat di depannya. Lalu diperoleh titik P sebagai titik potong antara titik D dan juga garis LM. Lalu setelah kita mendapatkan 2 titik potong, kita menggunakan tool circle with center through point. Kita klik untuk yang pertama pada titik potong titik O, lalu kita akan klik pada titik potong titik P. Dan ditemukan bahwa terdapat lingkaran di dalam segitiga. Ini adalah untuk materi yang ketiga, yaitu membuat lingkaran dalam segitiga. Selanjutnya adalah materi keempat. Saya di sini akan menggunakan file baru. File baru, yaitu materinya adalah membuat kurva linear dan kuadrat dengan memasukkan aljabar. Yang pertama, saya akan membuat kurva linear, yaitu membuat kurva linear dengan memasukkan aljabarnya terlebih dahulu. Contohnya, seperti yang diketahui ya teman-teman, bahwa linear itu berarti dia memiliki persamaan atau fungsi yang tidak berpangkat atau X dengan pangkat 1. Di sini saya akan mencoba, yaitu Y sama dengan, di sini bisa menggunakan Y sama dengan atau Fx sama dengan ya teman-teman, karena Fx dan Y itu diartikan sama. Y sama dengan 5X min 3. Ya, di sini akan tergambarkan garisnya 5X min 3 seperti ini, di mana 5X min 3. Ini juga terdapat potong. Jika ketika kita masukkan nilai X-nya adalah 0, maka nilai Y-nya terdapat pada min 3. Lalu jika nilai X-nya adalah 1, maka terdapat nilai Y-nya adalah 2. Terus jika nilai X-nya adalah 2, maka terdapat nilai X-nya adalah 7. Maka untuk kurva linear dari persamaan 5X min 3
adalah seperti pada gambar tersebut. Lalu yang kedua adalah untuk kurva kuadrat. Di sini saya akan menggunakan Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 12 dikurang 9. Ya, saya akan menggunakan dikurang 9. Maaf. Ya, untuk kurva kuadrat sendiri kan terdapat dua jenis ya teman-teman. Ketika A-nya atau bentuk AX kuadratnya ini adalah positif, maka akan mengarah seperti bentuk U, lalu ketika nilainya negatif akan mengarah seperti bentuk N. Di sini karena 2X pangkat 2 adalah nilai kuadratiknya adalah positif, maka akan membentuk kurva berbentuk U. 2X kuadrat. Seperti ini. Ini adalah titik potongnya ya teman-teman. Titik, bukan titik potong, titik puncak. Titik puncak. Ya, seperti itu materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan kembali ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.